雪飘落这个瞬间，多想你陪在我身边，我会安静地闭上眼，许愿你能够出现。 Tanggal 16 Januari tahun 1962, seorang wanita paruh baya melangkah keluar dari pesawat di Korea Selatan. Ia dikelilingi oleh wartawan, perawatnya membantunya menuruni tangga. Tatapan matanya tampak kosong. Wanita itu sama sekali tidak berbicara kepada wartawan yang menghujaninya dengan foto dan pertanyaan. Ia adalah Do Hye, putri terakhir dari Kekaisaran Korea atau dinasti Joseon. Terlahir sebagai keluarga kerajaan, ia justru menjalani kehidupan yang memilukan. Judul berita hari itu berbunyi, Putri Do Hye kembali ke rumah, segera dirawat di rumah sakit universitas. Putri Do Hye, pada usia 50 tahun, akhirnya kembali ke rumah setelah 38 tahun tinggal di Jepang. Tahun-tahun awal kehidupan Putri Do Hye. Putri Kaisar Gojong, kaisar kedua terakhir dinasti Joseon, lahir pada tahun 1912. Putri Do Hye adalah putri kesayangan banyak anggota keluarga kekaisaran, termasuk ayahnya. Meskipun dinasti Joseon atau Kekaisaran Korea sudah dianeksasi oleh Jepang pada tahun 1910, dia menjalani tahun-tahun yang nyaman di Seoul. Saat itu Jepang menjanjikan keamanan dan status untuk keluarga Kekaisaran Korean. Sang putri sempat menjalani kehidupan prasekolah dan sekolah dasar di Seoul. Ia dikenang sebagai siswa yang cerdas dan ramah, tulis Daniel Choi di laman Medium. Hidupnya menjadi berantakan pada tahun 1925 ketika ayahnya meninggal. Kematian kaisar berarti kesedihan nasional bagi rakyat Korea. Namun secara khusus, peristiwa itu memengaruhi kesehatan mental sang putri. Jepang hanya menjaga keutuhan keluarga kekaisaran karena takut akan pemberontakan dari Korea jika mereka membunuhnya. Setelah kematian Kaisar Gojong, kepala keluarga kekaisaran, tidak ada lagi anggota keluarga yang perlu dilindungi oleh Jepang. Pada usia 13 tahun, Do Hye dipindahkan ke Jepang, jauh dari ibunya. Di sana, ia mendaftar di sekolah menengah khusus wanita. Do Hye remaja selalu takut dibunuh dan kerap membawa botol airnya sendiri untuk menghindari keracunan. Teman sekelasnya mengingatnya sebagai seseorang yang sangat pendiam dan murung, tambah Choi. Hidupnya di Jepang penuh dengan ketakutan dan ketidaktahuan. Kehidupan Putri Do Hye semakin parah ketika berita kematian ibunya tiba pada tahun 1929. Alami depresi setelah kematian sang ibu. Setelah mendengar kematian ibunya, Do Hye dilanda depresi. Ia tidak meninggalkan kamarnya selama berhari-hari, menolak makan atau berbicara dengan siapapun. Menurut pamannya, dia menderita insomnia dan kerap berjalan dalam tidur. Sang putri mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan mental dan dibawa ke psikiater. Di sana,
dia didiagnosis menderita demensia precox atau skizofrenia. Ia mengalami disintegrasi kognitif yang cepat dan delusi. Diperkirakan kematian ibunya memicu berkembangnya kondisi ini. Putri Diohye dinikahkan dengan bangsawan Jepang. Sebagai bagian dari rencana kolonialis untuk mengasimilasi keluarga kekaisaran, pemerintah Jepang menikahkan sang putri dengan seorang bangsawan Jepang. Suaminya bernama Takeyuki So, yang merupakan seorang penyair. Pada usianya yang baru 19 tahun, dia menikah dengan bangsawan itu. Pernikahannya memenuhi rencana pemerintah kolonialis Jepang untuk melanjutkan propaganda mereka. Selama dan sebelum pernikahan mereka, gejala skizofrenia tampak membaik. Namun, dalam setahun, kondisinya makin memburuk. Pasangan itu memiliki seorang putri bernama Masai pada tahun 1932, sementara kondisinya masih belum terlalu parah. Takeyuki merawat Diohye dan pernikahan mereka dikatakan bahagia. Namun kondisi kesehatan mental yang memburuk membuat pasangan itu kehilangan banyak uang untuk perawatan. Keadaan menjadi lebih buruk bagi pasangan itu ketika Jepang kalah dalam Perang Pasifik pada tahun 1945. Jepang memaksa banyak anggota keluarga kekaisaran Korea untuk pindah ke Jepang. Tidak hanya itu, mereka dipaksa untuk menjadi orang Jepang. Tujuannya adalah untuk mendorong orang Korea lainnya berasimilasi. Para bangsawan Jepang kehilangan status dan hak istimewa mereka, juga kekayaan. Takeyuki tidak mampu melanjutkan pengobatan Diohye. Keduanya bercerai pada tahun yang sama. 10 tahun setelah perceraian mereka, pada tahun 1955, Diohye kehilangan putri satu-satunya karena bunuh diri. Masai mengalami diskriminasi karena keturunan setengah Korean. Ia pun memutuskan untuk bunuh diri. Setelah perceraian dan kembali ke Korea. Setelah perceraian, dia ditahan oleh pamannya dan dimasukkan ke bangsal mental selama 15 tahun. Keluarga kekaisaran mendorongnya untuk kembali ke Korea setelah kemerdekaan Korea Utara dan Selatan. Namun pemerintah kedua rezim menolak untuk menerima keluarga kekaisaran yang mereka anggap sebagai pengkhianat. Baru pada tahun 1962, setelah pengunduran diri Presiden Syngman Rhee dari Korea Selatan, Diohye diizinkan kembali ke rumahnya. Pada tanggal 16 Januari tahun 1962, dia tiba di Korea Selatan tetapi kesehatannya memburuk. Secara mental dia seperti gadis kecil, sering kesulitan berbicara, membaca, dan menulis. Diohye dirawat di Rumah Sakit Universitas Nasional Seoul segera dirawat karena skizofrenia. Kepulangannya mengejutkan banyak pihak. Setiap surat kabar meliput kepulangannya dan kondisi mentalnya yang mengejutkan setelah puluhan tahun tinggal di Jepang. Pada tahun 1968, dia keluar dari rumah sakit dan diberi kamar di Istana Changdeokgung. Istana itu merupakan kediaman lama keluarga kerajaan. Kesehatan fisiknya luar biasa untuk usianya. Tetapi secara mental, dia tidak mampu melakukan apa-apa tanpa bantuan perawatnya. Diohye menghabiskan 21 tahun di Istana Changdeokgung. Sang putri terakhir itu meninggal karena sebab alami pada tahun 1989, pada usia 77 tahun.
Kehidupan Putri Diohye benar-benar tragis. Diawali dari kehilangan orang tua di usia muda, tinggal di negeri asing, takut akan pembunuhan, mengalami penyakit mental, perceraian, dan kematian putrinya. Menjadi seorang bangsawan dari kekaisaran yang sudah berakhir membawa tragedi dalam hidupnya. Ia pun dipaksa untuk melebur dengan Jepang. Hidupnya adalah salah satu dari banyak nyawa yang diambil dan dihancurkan oleh penjajahan dan aneksasi Korea. Putri Diohye adalah bukti nyata teror kolonialisme dan bagaimana hal itu dapat memengaruhi kehidupan seseorang. Terlahir di tengah keluarga kekaisaran Korea, putri terakhir itu harus menjalani kehidupan yang memilukan. 属于我的那一颗心软的只会是你吗？拯救我的孤独难过。